Salom, Horas, Menjojua, Jua-jua, Jahobu, Salpe, salam keselamatan. Kita bertemu kembali Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus untuk merenungkan apa yang menjadi Evangelium tanggal 14 Mei tahun 2026 di gereja kita dalam rangka memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Tuhan. Untuk memulai perenungan kita terima penyertaan dari Tuhan kita sebagaimana dikatakan Paulus dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu saudaraku ditentukan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kita baca. Ini mengenai dua bagian yang diberi judul oleh Lai, Roh Kudus dijanjikan, dan Yesus terangkat ke surga. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian kata-katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus mengatakan demikian, berangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka. Terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali
dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, menghayati, memahami, lalu melakukan firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah dibacakan bagi kami. Kami ingin belajar tentang kehendak-Mu melalui firman yang telah dibacakan itu. Berikanlah hikmat kepada kami untuk dapat memahaminya dan mengambil hal-hal yang terbaik untuk kehidupan kami dalam setia mengikut Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tema yang diajukan kepada kita mengatakan Tuhan Yesus naik ke surga dan akan datang kembali. Itu tema berbicara mengenai masa interval yang sangat panjang, yang batas waktunya tidak dapat kita ketahui. Tapi yang penting dulu kita pahami dari teks-teks ini adalah bagaimana Lukas, sang murid Paulus ini, menepati janjinya dan berusaha keras agar berita tentang Yesus Kristus yang objektif tidak hilang dimakan waktu, tetapi benar-benar dapat didokumentasikan untuk dapat dipergunakan oleh para pengikut Yesus Kristus, pertama-tama oleh Theophilus, pecinta Allah, dan kemudian oleh siapapun pecinta Yesus, pengikut Yesus yang setia kepadanya, baik di zaman dahulu, zaman sekarang, sampai zaman akhir nantinya. Atas arahan memang Lukas mengerjakan kerjanya yang sangat indah ini. Sampai 2 buku dia tulis, yakni kitab Injil Lukas yang menceritakan sejak Yesus lahir atas pemberitahuan malaikat Gabriel dalam kandungan Maria sampai dia disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit, bekerja lagi 40 hari, 40 malam bersama murid-muridnya, lalu naik ke surga. Terus terang, Lukas itu bekerja tidak asal-asalan. Seorang dokter, seorang terpelajar, ahli sastra, dan sampai sekarang mungkin di kalangan kita belum ada yang dapat menandingi dia dalam menulis hasil penelitiannya. Injil Lukas termasuk Injil paling lengkap
Walaupun banyak lagi kekosongan-kekosongan dari riwayat Yesus tidak didokumentasikan di dalamnya. Terutama tentang Yesus setelah berumur 13 tahun sampai penampilannya di Sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes. Mengapa itu tidak masuk di dalam? Bukan dengan sengaja, tapi dapat diduga bahwa seperti dikatakan Yohanes, apa yang ditulis ini telah cukup untuk membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Masih banyak hal-hal tentang yang diperbuat oleh Yesus. Dan jikalau semuanya itu dituliskan satu persatu, agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dan oleh karena itu, baik Yohanes maupun Lukas cukup menuliskan apa yang dirasa cukup untuk menuntun kita percaya kepada jalan keselamatan dan pengampunan dosa kita, dan hidup kita yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti yang dikatakan oleh Yohanes, bahwa tujuannya adalah supaya kita ini percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, tidak hanya nabi, dan supaya kita oleh iman kita memperoleh hidup dalam namanya. Itu yang ditulis Yohanes dan sebagai juga berlaku untuk Lukas. Hidup dalam namanya itu berarti hidup dalam pengampunan dosa dan keselamatan. Hidup sebagai pewaris kerajaan surgawi di bumi dan di surga. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, inilah tekad Lukas agar pecinta Yesus ini, Theophilus secara pribadi, dan kemudian para pecinta Yesus, pecinta Allah yang berikutnya benar-benar mengetahui, memahami tentang Yesus, memahami ajaran-ajaran Yesus, dan juga mau mengamalkan ajaran-ajaran itu. Mungkin Theophilus seorang pejabat tinggi, tetapi Injil ini ditulis juga untuk semua kalangan, baik rakyat jelata maupun para pejabat-pejabat. Kitab Injil Lukas inilah kitab yang paling indah, lebih indah dari Das Kapital, lebih indah dari kitab suci lainnya yang menyinggung-nyinggung berita tentang Yesus Kristus dan membelok-belokkan berita tentang Yesus itu. Sangat tegas menurut Lukas bahwa Yesus itu bukan hanya nabi semata-mata,
Dia Mesias yang punya arti, bukan seperti bagi mereka Al-Masih yang tidak punya arti. Dia anak Allah, sebagai ucapan bahwa dia adalah diri Allah yang menjadi manusia, firman Allah yang menjadi manusia. Dan dialah ego emi ehye, ya, dialah aku ada dalam keberadaanku. Itulah nama Tuhan kita, Ehye Aser Ehye, singkatnya Ehye. Dan panggilan orang ketiga bagi Tuhan kita Yahweh, Yahuwah, orang-orang Batak membacanya. Tuhan Yesus sekarang berada di surga. Itu bukan hanya diakui oleh orang Kristen, tapi bagi yang non-Kristen, keberadaan Yesus Kristus ke surga itu merupakan pelarian dari bumi tanpa penyelesaian tugas bagi dunia. Dan setelah Yesus pun berada di surga, tidak ada artinya mereka buat. Itu semacam penyangkalan kepada Yesus Kristus. Makanya hukumannya sangat berat di hari terakhir nanti. Lihatlah, Tuhan Yesus tidak tergoyahkan oleh kuasa-kuasa yang ada di dunia ini untuk menghapus ajarannya. Tetapi justru Tuhan Yesus menggerakkan manusia dengan menyuruh Roh Kudus memberi perintah kepada rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus, dan para rasul itu dibaptis dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu menyertai mereka sepanjang bekerja mengikut Yesus dan memberitakan Injil. Siapa yang tidak membuat Yesus yang di surga itu berarti dalam kehidupannya, pasti dia akan dihukum di hari terakhir, di zaman terakhir, di hari penghakiman nantinya. Tunggu aja tanggal mainnya. Gak ada yang melarang kau bersuka-suka sesuka-sukamu di bumi ini. Tetapi ingatlah, kalau Tuhan Yesus marah, tidak ada yang bisa menghalangi hukuman yang akan dijatuhkan kepada orang yang bermain-main dengan Tuhan kita. Karena Tuhan itu tidak boleh dipermainkan. Sungguh Lukas memenuhi tugas tanggung jawabnya memberitakan Injil, ya, memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Dan jalan yang terbaik dipilih oleh Lukas dengan mendokumenkan, menulis dengan terang tentang Injil Yesus Kristus dan kisah perjalanan penyebaran Injil yang penuh tantangan itu ke seluruh bangsa-bangsa. Untuk apa itu? Agar generasi seperti kita mengetahui beratnya perjuangan itu, dan kita akan terus memperjuangkan tersebarnya Injil keselamatan itu kepada seluruh dunia. Sekarang ini lebih daripada 4 miliar lagi manusia tidak menyambut Injil keselamatan dari Yesus Kristus, bahkan menolaknya. Karena itu perjuangan kita semakin berat. Tapi Lukas telah memilih jalan yang tidak bisa terhapuskan,
yakni menulis Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan itu, dan kisah penyebaran Injil ke seluruh dunia. Dan ketangguhan jemaat muda-muda itu yang menghasilkan kita lebih miliaran sekarang pengikut Yesus Kristus yang setia. Curahan Roh Kudus itulah yang memberikan semangat kepada kita, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya karena Dia tahu Dia akan berada di surga, tetapi Dia tahu juga harus ada yang menyertai murid-muridnya, orang-orang percaya kepadanya. Oleh karena itu mereka disuruh berdiam diri di Bait Allah, di Yerusalem, menunggu dicurahkannya Roh Kudus bagi mereka. Dan oleh kuasa Roh Kudus itulah mereka mendapat kekuatan yang tidak bisa dipadamkan oleh dunia ini, memberitakan Injil Yesus Kristus. Sekarang ini juga kita yang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak hanya dibaptis dengan air, tetapi dibaptis dengan Roh Kudus. Hanya sering kita tidak merasakan baptisan Roh Kudus itu dilakukan oleh Tuhan kepada kita sewaktu kita menerima baptisan di masa bayi kita atau masa kita sudah dewasa dan mengaku Yesus Tuhan kita. Setiap orang Kristen adalah orang yang telah dibaptis dalam Roh Kudus atau dengan Roh Kudus. Bahkan tubuh orang Kristen itu menjadi bait Roh Kudus. Yang sering kita lalaikan adalah menggunakan dinamika kuasa Roh Kudus yang ada pada diri kita untuk melaksanakan kehendak Tuhan dan memberitakan Injil melalui gerak hidup kita di dunia ini. Sewaktu Tuhan Yesus ditanya apakah Dia hendak mendirikan kerajaan Israel, Tuhan Yesus dengan sangat halus menolaknya, menjawabnya. Hanya Tuhan yang tahu kapan didirikan kerajaan Israel oleh kuasanya. Tapi pertanyaan itu salah. Tuhan Yesus datang di dunia ini bukan mau menegakkan kerajaan Israel, tetapi menegakkan kerajaan Allah di dunia ini. Itulah yang harus dikerjakan oleh murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan Israel tidak cukup bagi Tuhan, tetapi seluruh dunia, seluruh umat manusia harus dimenangkan bagi Tuhan. Karena kalau seluruh dunia dimenangkan bagi Yesus Kristus, dunia akan mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan, kemakmuran, dan kesenangan. Oleh karena itu, peringatan tentang naiknya Tuhan Yesus ke surga adalah dalam rangka menyegarkan kembali tugas-tugas kita sebagai misionar-misionar Kristus. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, dan kita akan menjadi saksi Kristus. Ingat, mulai di Yerusalem, tempat pusat ibadah,
Jadi kalau di mana ada pusat ibadah umat manusia, mulai dari situ saksikan Kristus, kembangkan kerajaan Tuhan di sana. Lalu menyebar ke Judea, daerah umat Tuhan. Kerajaan Tuhan itu harus tegak di seluruh umat manusia yang sudah menjadi umat Tuhan. Jangan diserobot oleh ateisme, religius, dan lain-lain. Dan kemudian terus melebar ke Samaria, yakni daerah-daerah yang belum jelas kepengikutannya kepada Yesus Kristus. Entah itu karena umat beragama yang lain dia, oleh karena belum pernah didengar tentang Yesus Kristus dan lain-lain. Semua itu harus disusupi dengan firman Tuhan. Makanya kita pergunakanlah alat-alat media sosial yang ada ini dalam rangka menjangkau mereka. Kalau telinga mereka yang tuli, Tuhan nanti yang memborok kepalanya. Karena kekuatan Tuhan melebihi dari suara kita. Lalu terus melebar sampai ke ujung bumi. Ujung bumi ini bukan hanya teritorial, tetapi juga meliputi wawasan keagamaan, meliputi wawasan keilmuan, meliputi wawasan kemanusiaan, sampai batas akhir semuanya itu harus dirayapi, disinari, diterangi oleh Injil Yesus Kristus. Artinya semuanya itu harus menjadi alat keselamatan dan bukan alat merusak umat manusia. Makanya kalau ada ujung bumi di pengetahuan nuklir, tujuannya jangan sampai merusak manusia. Kalau itu menjadi alat merusak manusia, pasti dibasmi oleh Tuhan juga. Bahkan senjatanya akan makan Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, kita diingatkan juga bahwa Yesus akan datang kembali. Dari naiknya ke surga dan memerintah dari surga, lalu bersama kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, sampai kedatangannya kembali tidak ditentukan jarak waktunya. Dalam kurun waktu itu yang tak terbatas itu, tugas kita adalah menunaikan tanggung jawab kita. Tunaikan tugas pelayananmu. Tunaikan tugas kehidupanmu. Tunaikan tugas keilmuanmu. Tunaikan tugas ideologimu. Tunaikan tugas kasih setiamu kepada Tuhan. Itulah yang harus kita kerjakan di masa selang itu. Dari sejak kita bisa bekerja memberitakan Injil sampai nafas terakhir kita. Dan kalau kita mengembuskan nafas terakhir, ya, Tuhan akan berbahagia menyambut kita di surga. Kapan Tuhan Yesus datang, jangan selalu persoalkan, baik secara teologis, kronologis, dan lain-lain. Terserah sama dia datang atau enggak. Yang penting kita jangan seperti anak-anak gadis yang lalai membawa minyak untuk pelitanya, sehingga terlambat menyambut Yesus yang datang. Oleh karena itu isilah hidupmu dengan minyak iman, pengharapan, dan kasih yang tidak pernah habis-habisnya. Kuncinya seperti buli-buli minyak milik perempuan di Sarpat itu.
Dia duluan membuat roti untuk Elia hamba Tuhan. Lalu minyak itu tidak pernah habis-habis sampai selesai dunia ini. Sampai selesai masalah kehidupan ini. Demikian juga kita. Dahulukan untuk hamba-hamba Tuhan. Bukan mau bermewah-mewah, bukan. Tetapi kau akan mendapat lebih dari cukup apa yang dianugerahkan Tuhan. Dan mata sumber minyak kehidupanmu tidak akan habis-habisnya sepanjang zaman. Kita tidak bisa seperti orang Galilea itu hanya melihat ke atas, memandang-mandang ke atas. Banyak sekarang para teolog membahas-bahas hal-hal atas itu, walaupun dia tidak pernah alami itu, sehingga semua teologinya omong kosong. Kita tidak mau begitu. Tapi lihatlah ke dunia ini. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan Yesus pergi ke surga. Demikian juga nanti dia akan datang ke bumi. Mudah-mudahan kau bisa melihat. Kalau tidak bisa pun berbahagialah kau bisa melihat Tuhan Yesus di surga. Tapi para generasi-generasi sesudah kita, mungkin ribuan generasi lagi, harus tahu bagaimana orang pertama murid-muridnya melihat Yesus naik ke surga. Agar mereka nyadar, jangan salah kenal nanti siapa yang datang dari surga itu. Itu harus kita ajarkan. Mungkin penafsiran kita sampai di situ saja, tetapi apalah makna perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus bagi kita? Ya, ingat, seorang orang tua kalau memang dia mau naik ke surga, ke rumah Bapa yang disediakan oleh Tuhan Yesus, ada wasiatnya kepada keturunannya, ada peninggalannya, iya kan? Dan yang peninggalan utama adalah diri anak-anaknya. Jangan bayangkan peninggalan yang terutama ada harta duniawi, bukan. Peninggalan orang tua kita adalah diri kita sendiri. Kita harus urus itu. Menjadi peninggalan orang tua kita yang berguna baik di bumi maupun di surga. Baik di kerajaan dunia ini maupun di dalam kerajaan Allah di bumi ini. Itulah tanggung jawab kita kalau kita sudah ditinggalkan oleh orang tua kita di dunia ini. Dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatunya kepadamu. Semulu merubih kerajaan dewata dotasi tonganna tukondita bahunun nama accounting tuau. Accounting itu apa saja yang kau inginkan, itu aja itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita memperingati hari kelahiran Yesus, hari kenaikan Yesus Kristus, agar iman percaya kita disegarkan, pengharapan kita dikuatkan, dan kasih kita akan bertambah-tambah. Kasih itu harus semakin hangat, bukan semakin dingin. Karena kehangatan kasih menjadi tanda bahwa kerajaan Allah berada di tengah-tengah kita. Tanpa kasih tidak ada kerajaan Tuhan. Maka belajarlah mengasihi bukan hanya dirimu, sesamamu, keluargamu, segerejamu, seserikatmu, seorganisasimu, bukan hanya itu. Masuk juga musuhmu. Kasihi semuanya itu. Ya. Dengan cara yang telah ditunjukkan Tuhan bagimu dalam bergaul dengan mereka. Kerajaan Tuhan tidak ada gunanya kalau tidak diisi pengharapan yang hidup. Harapan kita apa?
harapan kita manusia tanpa kecuali dapat hidup damai sejahtera di bumi ini. Tidak ada perang. Ya. Semua kebencian terhapuskan. Makanya tidak ada alasan kita untuk membenarkan adanya perang Ukraina Rusia, adanya perang Palestina Israel, perang Palestina Amerika, perang Amerika melawan Iran, perang Amerika melawan Houthi. Tidak ada alasan kita untuk membenarkan itu. Mudah-mudahan semua mereka sadar penting kembali kepada saling mengasihi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nantikanlah Tuhan Yesus bahwa kedatangannya tidak perlu dispekulasi, tetapi cukup tenang-tenang aja, cukup mengerjakan tanggung jawab kita selagi masih kita bernapas. Itulah kehidupan kita di dunia ini. Selamat berjuang, selamat bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah ada di surga menyediakan tempat kita. Yang kalau kita mati nanti, orang Batak diadakan acara mopo sebagai simbol bahwa orang itu memasuki rumah yang tidak dibangun oleh tangannya sendiri, yakni di surga, bukan hanya di peti mayat itu. Dan Bapak Ibu saudaraku, kebahagiaan akan menyertai kita. Selamat Ascension. Selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Masa depan kita dijamin karena tanah air kita adalah di surga. Amin. Terima kasih Bapak atas renungan yang sampai kepada kami. Mudah-mudahan itu dapat kami gunakan dalam mengikut Engkau dengan setia. Lindungilah umat-Mu di seluruh dunia. Berikan kekompakan dan kuatkanlah rasa saling mengasihi dan perbuatan saling mengasihi di antara seluruh umat-Mu yang beraneka ragam denominasi itu. Ampuni dosa kami Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu semua. Amin.